Ya, shalom teman-teman. Eh, Apa kabar? Walaupun kita tidak mungkin bisa bertegur sapa secara langsung, saya berdoa dan terus berharap teman-teman tetap dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap sehat, baik secara fisik maupun secara rohani. Siang hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya kira ini sangat penting dan sangat relevan dari waktu ke waktu gitu ya. Pengurus memberikan eh, tema pada ibadah saat hari ini adalah bagi Indonesia kami berdiri. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 144. Kita akan merenungkan hanya dari ayat 12 dan ayat 15. Jadi bukan 12 sampai 15, tapi 12 sampai 15. Ya, teman-teman bisa perhatikan di screen di slide saya, itu saya sudah cantumkan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 144 ayat 12 dan juga ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Ayat yang ke-15, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, ngomong-ngomong soal kebahagiaan, soal eh, diberkati gitu ya. Kalau tadi ayat 15 dikatakan berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, maka kalau kita mau eh, jujur, maka sebenarnya happiness, kebahagiaan gitu ya, atau satu kondisi di mana kita diberkati, dalam bahasa Inggrisnya blessed, teman-teman, itu adalah sesuatu yang kita semua mengejarnya, kita semua menginginkannya, kita semua mendambakannya dan mengusahakannya. Gitu ya. Tidak ada satu orang di dunia ini, teman-teman, yang apa namanya, yang sehat gitu ya, yang waras, yang tidak mengejar, tidak menginginkan, tidak mendambakan, tidak mengusahakan kebahagiaan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu semua demi satu hal yang paling mendasar ini, saya pikir gitu ya. Kenapa kita makan? Saya pikir kita makan bukan hanya sekedar untuk bisa bertahan hidup. Kalau cuma bertahan hidup, gitu ya, harusnya kita bisa makan apapun dan kita bisa tetap eh, puas gitu ya. Tapi kan persoalannya seringkali kita makan untuk bertahan hidup, tapi kita pengen makan makanan tertentu gitu ya. Ya mungkin secara cost, secara biaya itu lebih mahal gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita menginginkan kebahagiaan. Kalau kita bisa makan makanan tertentu yang sesuai dengan selera kita, dalam jumlah yang kita inginkan, maka di situ kita akan berbahagia, kita akan satisfy. Jadi teman-teman, tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan kebahagiaan. Semua menginginkan kebahagiaan. Jadi saya mau angkat ini kepada satu hal yang memang secara mendasar semua orang mencari dan menginginkannya. Nah, tadi di ayat yang ke-15 dikatakan, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Jadi di sini kita dapat satu satu pernyataan, teman-teman, ternyata satu bangsa itu dikatakan berbahagia gitu ya. Di mana kebahagiaan itu sesuatu yang tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya, sesuatu yang sangat dicari dan diinginkan, didambakan dan diusahakan seluruh orang, siapapun dia. Pak Mazmur mengatakan satu bangsa itu bisa dikatakan berbahagia kalau punya satu keadaan atau satu prasyarat tertentu. Gitu ya. Jadi satu bangsa dikatakan bahagia itu ketika dia memiliki syarat tertentu. Sehingga dari sini kita bisa memahami teman-teman bahwa bisa jadi ada kemungkinan suatu bangsa itu sebenarnya tidak bahagia, gitu ya. Kenapa? Karena kebahagiaan suatu bangsa itu ditentukan oleh satu syarat. Nanti kita akan bahas di bagian akhir. Tetapi pernyataan ini menolong kita untuk mengerti bahwa sangat mungkin terjadi satu bangsa gitu ya, itu bisa tidak berbahagia.
Nah, teman-teman saya ajak, kemudian kita bisa memikirkan dan merenungkan dengan apa yang terjadi belakangan ini gitu ya. Saya lupa minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu gitu ya, ada beberapa ketika saya buka YouTube, lalu ada beberapa musisi itu yang, eee, menunjukkan keprihatinan atau berbela rasa terhadap apa yang terjadi di bangsa bangsa kita, teman-teman, itu dengan membuat satu, eee, musik gitu ya. Satu musik, "Kulihat Ibu Pertiwi", gitu ya. Secara melodi lagu ini cukup cukup apa ya, cukup sedih gitu ya, bisa bisa sangat dengan kuat menggambarkan liriknya gitu ya. Dan di video yang saya tonton di YouTube itu, musisi ini gitu ya, mereka mencoba, mengawinkan dengan musik mereka gitu ya, dengan, gambar-gambar atau video-video cuplikan video yang, menggambarkan apa yang sedang terjadi sekarang. Dan memang teman-teman kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di bangsa kita saat-saat ini, saya sangat setuju gitu ya, lagu ini sangat mewakili gitu ya. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang gitu ya, di bagian akhir di, eee, lagu ini dikatakan, "Kini ibu kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa." Jadi teman-teman kalau mau dikatakan apakah saat ini bangsa kita, sedang berbahagia atau tidak berbahagia, saya pikir dari ungkapan lagu ini yang dipost oleh beberapa musisi yang cukup terkenal itu, teman-teman, ya kalau mau jujur bangsa kita sekarang sedang tidak berbahagia. Kita sedang dirundung dengan banyak kesusahan, kesulitan, kita sedang dirundung dengan uh, banyak uh, fakta-fakta gitu ya, berita-berita yang membuat kita bersusah hati, lara gitu ya, dan seterusnya. Dan saya kira ini makin diperparah dengan beberapa hal yang akan saya tunjukkan di slide gitu ya. Hoax di mana-mana. Kalau teman-teman baca atau ikuti perkembangan di platform berita, portal berita digital gitu ya, maka setiap hari pemerintah gitu ya menunjukkan kalau hoax tentang corona itu bisa ratusan, bahkan ya mungkin kalau di total bisa ribuan banyaknya. Dan saya kira teman-teman ini jadi satu satu apa ya, satu satu situasi yang bagi saya membuat uh, bangsa kita nih makin makin terpuruk gitu ya. Karena hoax ini seringkali menjadi satu berita yang dianggap sebuah kebenaran gitu ya. Sehingga ketika dianggap satu kebenaran, maka itu akan mempengaruhi sikap dan tindakan banyak orang. Bukan cuma hoax, saya pikir bangsa kita menderita tidak bahagia karena apa? Ya, beberapa waktu lalu teman-teman ada video yang viral, video amatir gitu ya, yang menunjukkan ada beberapa karyawan Ramayana yang menangis karena mereka harus di PHK karena perusahaan tempat mereka bekerja itu mengalami kerugian dan tidak punya kesanggupan untuk bisa membayar operasional. Jadi cukup banyak orang yang harus di PHK dan seterusnya. Jadi secara ekonomi kita juga sedang dirundung masalah gitu ya. Ekonomi mungkin eh, perlahan-lahan sedang menuju kepada satu keterpurukan, kelemahan. Lalu kalau teman-teman juga mungkin melihat mengikuti beberapa perkembangan berita, kita bersyukur juga ada satu informasi yang diberikan gitu ya lewat media massa bahwa kepolisian berhasil mengungkap gitu ya dan menangkap beberapa orang yang atau satu kelompok yang mencoba untuk merencanakan untuk melakukan tindakan vandalisme eh, ya akibat ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah dan seterusnya. Jadi bahkan kita diberikan informasi tanggal 18 nanti akan diadakan aksi yang besar-besaran, yang masif di beberapa tempat, bukan cuma di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta. Dan kalau saya lihat videonya dan seterusnya, teman-teman, yang menyedihkan itu bukan orang-orang yang uzur gitu ya, bukan orang-orang sudah lansia, tapi orang-orang muda yang mungkin umurnya tidak jauh dari kita sekalian. Lalu berikutnya juga di beberapa
bulan lalu ketika pemerintah memberikan informasi kalau corona sudah masuk ke Indonesia, ya masyarakat panik dan melakukan banyak sekali tindakan panic buying gitu ya. Bahkan sekarang kita sangat bergumul dengan ketersediaan APD gitu ya untuk para tenaga medis yang melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19. Dan ini mengakibatkan cukup banyak tenaga medis yang harus terpapar dan akhirnya meninggal dunia gitu ya. Saya pikir sudah lebih dari 30 dokter, belum lagi perawat dan seterusnya. Jadi kita sedang dirundung banyak masalah yang membuat kita uh, berduka, bersedih hati dan seterusnya teman-teman. Jadi saya kira uh, kalau di awal saya mengatakan bahwa kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang dikejar semua orang tanpa terkecuali, maka apa yang sedang terjadi di bangsa kita ini sebenarnya sesuatu yang sangat kita hindari dan sangat kita tidak inginkan. Ya, kalau pemazmur mengatakan berbahagialah bangsa yang keadaannya demikian, maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana kondisi yang sudah terpuruk ini kemudian bisa menjadi kondisi yang membuat bangsa kita, bangsa Indonesia itu berbahagia gitu ya, karena memiliki prasyarat yang disampaikan oleh pemazmur dalam bagian ini. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, sebuah bangsa dikatakan bisa menikmati kebahagiaan, berbahagialah bangsa yang baik yang keadaannya demikian, itu karena dia memiliki prasyarat tertentu. Nah, kalau kita baca tadi di ayat yang ke-15, pemazmur mengatakan berbahagialah sebuah bangsa yang keadaannya demikian, maka sebenarnya yang demikian itu mengacu kepada beberapa ayat sebelumnya. Nah, saya tidak akan masuk kepada ayat 13, saya tidak akan masuk ke ayat 14, saya akan fokus hanya ke ayat 12. Nah, apa prasyarat agar sebuah bangsa bisa mengalami kebahagiaan, teman-teman? Itu yang dituliskan di ayat yang ke-12. Saya bacakan ulang, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Nah, teman-teman, jadi sebuah bangsa, keadaan seperti apa di dalam sebuah bangsa yang membuat bangsa itu dikatakan berbahagia adalah apa yang disampaikan pemazmur di sini. Kalau kita perhatikan gitu ya, yang pertama pemazmur mengatakan anak-anak lelaki gitu ya, seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan berikutnya dikatakan anak-anak perempuan kita itu seperti tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Kalau kita melihat di sini pemazmur menggunakan metafora gitu ya, seperti anak-anak lelaki, seperti anak-anak perempuan, seperti anak lelaki itu seperti tanam-tanaman, anak-anak perempuan itu seperti tiang-tiang penjuru. Saya akan masuk kepada pembahasan tidak terlalu detail, tapi saya pikir ini tidak mudah untuk dipahami teman-teman. Kita akan masuk kepada bagian yang pertama. Pemazmur mengatakan berbahagialah bangsa yang memiliki anak-anak lelaki yang dikatakan mereka itu seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Ini menarik sekali, pemazmur memberikan satu metafora gitu ya, bahwa anak-anak lelaki itu seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Nah, ini ada banyak tafsiran, saya baca beberapa tafsiran, dia ada yang mengatakan hal ini, ada yang mengatakan hal itu, dan seterusnya. Tapi kita pakai common sense saja. Misalkan kalau Mazmur, teman-teman kita perhatikan konteksnya, misalnya Mazmur pasal yang pertama, itu menarik, pemazmur mengkaitkan tentang berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Nah, itu digambarkan hidupnya seperti pohon yang berada di tepi aliran air dan seterusnya. Kalau kita memang memahami bangsa-bangsa di zaman kuno pada waktu itu, teman-teman, itu sangat bergantung pada hasil bumi. Gitu ya. Jadi dari hasil tanaman, selain ternak gitu ya, kambing, domba dan seterusnya, tapi bangsa-bangsa waktu itu sangat bergantung pada hasil bumi. Misalkan kalau kita tahu Nehemia, Daud, waktu Nehemia mau bangun tembok, dia butuh kayu. Nah, kayu yang bagus itu pasti hasil dari tanam-tanaman yang berkembang dengan baik. Gitu ya, bukan cuma kayu tapi juga buah-buahannya gitu ya. Misalkan mereka makan gandum, maka tanaman gandum dan seterusnya.
Jadi bangsa-bangsa pada zaman kuno itu memang sangat bergantung pada hasil bumi. Nah, kalau kita bandingkan misalkan dengan berkat di dalam kitab Imamat, ada berkat ada kutuk, tapi pada section berkat teman-teman menarik. Di pasal Imamat pasal 26 ayat yang keempat. Kalau umat taat melakukan firman atau perkataan aturan yang Tuhan beri, salah satu berkat yang Tuhan berikan menarik di ayat yang keempat. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah. Jadi memang fruitful, buah gitu ya, hasil bumi dari tanam-tanaman itu menjadi salah satu tanda berkat gitu bagi orang-orang yang pada waktu itu hidup. Jadi pemazmur, kalau saya coba simpulkan, bangsa coba simpulkan, berbahagialah satu bangsa yang anak-anak lelakinya itu seperti orang-orang yang digambarkan eh, pohon-pohonan atau tanam-tanaman yang menghasilkan segala sesuatu yang useful gitu loh bagi kehidupan. Entah eh, kayunya gitu ya, entah buahnya, entah daunnya jadi obat dan seterusnya. Jadi berbahagialah bangsa kalau mereka memiliki pemuda yang kehidupannya itu fruitful, useful gitu ya. Hidupnya itu berdampak dan berguna bagi kehidupan. Lalu yang kedua tadi dikatakan anak-anak perempuan kita itu seperti tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Nah, teman-teman, dalam bahasa Inggris kata tiang penjuru itu dipakai kata pilar sebenarnya ya. Nah, ini ada satu uh, literatur yang saya dapatkan menarik, dia mengatakan begini. Palace in the ancient world gitu ya. Jadi sebuah istana di dunia kuno featured open courtyards gitu ya. Itu biasanya di sebuah lapangan yang terbuka. Audience hall gitu ya, tempat untuk orang kumpul, dan garden pavilion that all use pillars. Jadi tempat orang kumpul semacam kayak hall yang bisa memuat banyak orang, dan juga seperti kayak kebun istana seperti itu ya. Itu semuanya menggunakan pilar. Nah, menarik di dalam kalimat ini dikatakan both structurally and decoratively. Kalau tadi kita baca ayatnya menarik ya. Jadi kita kadang-kadang memahami pilar tuh hanya untuk structure. Dia yang menunjang bangunan supaya bangunan itu bisa tidak runtuh atau bisa tinggi seperti megah dan seterusnya. Tapi menarik, orang-orang di zaman kuno ternyata menggunakan pilar bukan hanya untuk menunjang struktur, tapi juga dekoratif. Jadi ada unsur estetis, ada unsur keindahan. Makanya tadi Mazmur 144 ayat 12 menarik ya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Jadi nggak mungkin istana itu dipahat, pakai ornamen yang biasa, itu pasti akan dibuat dengan sangat indah. Atau kalau bangsa simpulkan secara sederhana, sebuah bangsa itu berbahagia pertama tadi karena pemudanya itu fruitful, hidupnya useful, berguna bagi kehidupan, bagi orang lain. Maka yang kedua, pemazmur mengatakan anak-anak perempuan, pemudinya, itu seperti orang-orang yang dalam tanda kutip memberikan keteguhan, kestabilan terhadap sebuah bangsa, dan kemudian itu kehidupan mereka tuh dalam tanda kutip bisa menjadi satu hal yang decoratively ya, atau gimana ya, maksudnya kehidupan yang indah yang mewarnai kehidupan satu satu bangsa. Jadi saya pikir ini hal yang sangat menarik. Sebuah bangsa itu berbahagia karena punya pemuda dan pemudi yang punya kualitas hidup seperti yang tadi barusan sudah kita jelaskan. Atau kalau ada satu buku yang mencoba menyimpulkan begitu ya, berbahagialah bangsa yang memiliki pemuda-pemudi yang mencintai bangsa dan menghidupi kehidupan yang indah, yang baik. Dan kehidupan itu kemudian, kalau di buku ini menyimpulkan, mereka menyimpulkan memang pemuda-pemudi suatu bangsa, mereka adalah tulang punggung, mereka adalah penopang, mereka juga adalah penunjang. Gitu ya. Jadi, ya makanya kadang-kadang kita pikir pemuda-pemudi itu masa depan bangsa. Saya akhirnya pelan-pelan belajar memahami dan menyetujui gitu ya kalimat itu. Memang sebuah bangsa, siapa yang menjadi tulang punggungnya, siapa yang menjadi penopangnya, siapa yang menjadi penunjangnya, ya sebenarnya mereka orang-orang muda yang ada di dalamnya. Saya mengatakan ini bukan untuk
superior inferior gitu ya. Oke, anak muda tuh superior, yang inferior tuh siapa? Yang anak kecil sama orang yang sudah lansia, dewasa. Enggak gitu ya. Tapi yang mau saya katakan adalah bahkan dari sudut pandang Mazmur 144 gitu ya. Pemazmur menyatakan bahwa sebuah bangsa dikatakan berbahagia kalau mereka memiliki pemuda dan pemudi yang menjadi tulang punggung, penopang, dan penunjang bagi bangsanya. Ya teman-teman, itu sedikit observasi, lalu kemudian saya akan masuk kepada bagaimana secara praktis gitu ya, how to-nya. Nah, untuk memudahkannya, Bang Sahat mencoba menyingkatnya. Bagaimana kita bisa menjadi pemuda-pemudi yang berdiri bagi Indonesia, yang menjadi tulang punggung, yang menjadi penopang, yang menjadi penunjang bagi bangsa kita, teman-teman. Bang Sahat menyingkat dengan 5B. Yang pertama apa? Bagaimana menghidupi kehidupan sebagai pemuda-pemudi Kristen yang berdiri bagi Indonesia, jadi tulang punggung, jadi penopang, jadi penunjang, yaitu dengan melakukan B yang pertama, yaitu berdoa. Saya kira teman-teman ini seringkali menjadi tindakan yang paling praktis, paling mudah, tapi seringkali paling kita lupakan gitu ya. Tapi nanti kalau kita lihat banyak bagian Alkitab, bangsa catat di sini ada dua bagian dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan yang kedua. Di situ Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya yang pertama-tama dalam hidupmu, dalam ibadahmu sebagai satu jemaat gitu ya. Pertama-tama berdoa bagi semua orang, yang kedua berdoa bagi raja dan penguasa, orang-orang yang punya otoritas di tempat di mana kamu hidup. Jadi saya pikir ini satu hal yang kita terus perlu diingatkan, bahwa kalau ingin menjadi pemuda-pemudi yang menjadi tulang punggung, penopang, dan penunjang, maka peran yang paling mendasar yang pertama kita harus lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen adalah berdoa bagi bangsa kita. Gitu ya. Ada banyak hal yang perlu kita doakan, teman-teman. Dan saya kira ini menolong kita juga untuk tidak menjadi orang yang self-centered sekali gitu ya. Kamu berdoa gak? Berdoa, oke. Apa yang kamu doakan atau siapa yang kamu doakan? Ya saya doakan diri saya Bang, supaya saya cepat lulus, saya mata kuliah ini bisa dapat nilai bagus, nanti dapat penempatan di tempat yang sesuai dengan yang saya harapkan dan seterusnya. Jadi sangat self-centered sekali teman-teman. Nah, sebagai pemuda-pemudi bangsa yang menjadi tulang punggung, penopang, dan penunjang, kita dipanggil untuk berdoa bagi bangsa kita. Dalam konteks sekarang, banyak sekali yang kita bisa doakan. Kita doakan pemerintah supaya mereka diberikan hikmat untuk bisa memutuskan kebijakan-kebijakan yang tepat, mengantisipasi dampak-dampak dari wabah pandemi COVID-19 ini dan seterusnya. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang harus menghadapi secara langsung gitu ya pasien-pasien yang terkena COVID, para tenaga medis dan seterusnya. Kita berdoa juga untuk UMKM mungkin atau produsen yang ya memastikan segala kebutuhan ini bisa tetap dipenuhi. Banyak hal kita bisa doakan. Nah, itu hal yang pertama secara praktis kita bisa lakukan. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah bersiap-siap. Apa maksudnya bersiap-siap? Teman-teman sebagai mahasiswa gitu ya, saya berharap gitu ya, salah satu wujud nyata untuk menunjukkan cinta kita kepada bangsa kita adalah teman-teman studi dengan baik, belajar dengan baik, karena itu merupakan satu bagian di mana teman-teman mempersiapkan, di mana Tuhan mempersiapkan teman-teman untuk kelak melakukan panggilan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Gitu ya. Teman-teman kalau bisa jadi orang yang excellent gitu ya. Cari kekuatanmu, perkuat di sana supaya kelak kamu bisa jadi orang yang sangat bisa menjadi berkat dalam aspek-aspek yang kekuatanmu, yang orang lain gak punya gitu ya. Jadi saya sangat mendorong teman-teman untuk pelayanan serius, hidup bagi Tuhan serius, tapi juga studi serius. Karena itu menjadi bagian di mana teman-teman bersiap-siap untuk kelak teman-teman bisa menjadi orang yang menjadi berkat gitu ya bagi bangsa kita. Itu B yang kedua, teman-teman. Lalu B yang ketiga ada teman-teman. Bagaimana bisa menjadi pemuda-pemudi Kristen yang menjadi tulang punggung, penopang, dan penunjang bangsa kita. Yang ketiga dalam perenungan saya adalah berinteraksi. Bagaimana kehadiran kita itu bisa dinikmati, terkoneksi dengan orang-orang lain. Gitu ya. Saya ingat perkataan John Stott waktu dia mengomentari perikop
garam dan terang dunia gitu ya. Garam gitu ya, itu fungsinya untuk masuk ke tempat-tempat yang busuk. Jadi garam tuh jangan cuma disimpan di dalam satu wadah yang terpisah dari satu habitat di mana dia diperlukan di sana. Itu sebabnya John Stott mengatakan begini, jangan kamu tanyakan mengapa ini bisa busuk. Tanyakan di mana orang Kristen yang katanya garam, yang memang dipanggil untuk mencegah kebusukan. Demikian juga jangan bertanya kenapa ini gelap. Tapi tanyakanlah kemana orang Kristen yang katanya terang dunia itu. Nah, teman-teman, kita bisa menjadi garam dan terang kalau kita nyemplung, kalau kita berinteraksi. Kita nggak tahu kebutuhan dunia apa, kita nggak tahu kebutuhan BPS nanti apa. Kalau kita nggak masuk, kita nggak berinteraksi, kita nggak connected gitu ya ke sana. Jadi teman-teman, berinteraksilah dengan banyak orang gitu ya. Tapi ya ini juga jangan sampai kita kemudian bukannya memberi dampak, tapi sebaliknya malah kita terdampak seperti itu ya. Jadi kalau kamu murid Kristus, waktu kamu berinteraksi sama orang lain gitu ya, itu pasti akan memberikan dampak kepada orang yang kamu temui atau kamu jumpai. Itu B yang ketiga. Lalu B yang keempat apa teman-teman? Tentu saja berkarya. Gitu ya. Kita bisa melakukan banyak sekali karya baik lewat pekerjaan kita gitu ya maupun lewat kehidupan kita secara sehari-hari. Kalau nanti teman-teman lulus ditempatkan di PPS tingkat provinsi atau kabupaten atau ya dimanapun teman-teman lo di pusat, berkaryalah teman-teman lewat kapasitas kamu, lewat skill kamu dan seterusnya. Nah, saya pikir berkarya ini juga bukan cuma lewat profesi gitu, tetapi lewat hidup teman-teman. Bagaimana teman-teman ada di lingkungan kosan atau kontrakan, di keluarga teman-teman, di masyarakat lingkungan tempat tinggal teman-teman. Bagaimana kehadiran teman-teman lewat karya hidup teman-teman itu bisa menjadi berkat. Lalu yang berikutnya, B yang terakhir adalah apa teman-teman? Sorry, saya lupa berinteraksi ya. Next slide. Berkaya. Lalu B yang terakhir adalah apa? Ya, tentu saja seperti tema kita, teman-teman. Jadi bagaimana bisa menjadi pemuda-pemudi yang menjadi tulang punggung, penopang, dan penunjang adalah teman-teman standby, berdiri bagi bangsa Indonesia. Ada satu bagian dalam kitab Yeremia, teman-teman, standing in the gap. Jadi orang yang memang bersiap sedia untuk berjaga-jaga di tembok yang runtuh sehingga ketika ada musuh masuk, teman-teman akan pasang badan dan memastikan keamanan kota atau tempat di mana teman-teman tinggal. Indonesia dengan berbagai kondisi yang ada, banyak pergumulan dalam aspek ekonomi, dalam aspek hukum, dalam aspek kesehatan dan seterusnya teman-teman. Dan kita butuh pemuda-pemudi yang standing in the gap, yang siap pasang badan untuk bisa memastikan semua aspek itu bisa tetap aman, bisa tetap memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga dan masyarakatnya. Saya pikir teman-teman standing in the gap ini adalah sebuah pengabdian dan penyerahan diri sepenuhnya gitu ya bagi kepentingan bangsa dan negara kita. 5 hal ini yang saya kira menjadi hal yang secara praktis kita bisa pikirkan, kita bisa gumulkan dan kita bisa perlahan-lahan atau pelan-pelan sedikit demi sedikit mempraktekannya. Nah teman-teman, Bang Saad akan menutup dengan slide yang terakhir. Ini merupakan kutipan dari satu bagian firman Tuhan di kitab Yeremia 29 ayat yang ke-7. Di situ dituliskan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakan, doakan. Usahakan, doakan. Apa yang diusahakan, apa yang didoakan? Kesejahteraan kota, tempat di mana kita dibuang. Jadi memang konteksnya waktu itu umat Allah sedang dibuang karena mereka sedang dihukum Tuhan. Tapi saya pikir kehadiran kita di Indonesia gitu ya, sebagai warga negara Indonesia, kita bukan orang buangan di sini teman-teman. Ada banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang sangat ngiri sama bangsa kita karena kita begitu kaya, kita begitu punya banyak culture dan seterusnya. Jadi saya pikir bahkan untuk tempat yang dibuang aja Tuhan mengatakan usahakan. Bagaimana mungkin kalau kita sekarang berada di tempat yang sangat diinginkan banyak orang,
Tetapi kita tidak mau mengusahakan dan kita tidak mau mendoakan kesejahteraan bangsa kita. Saya terus berdoa di dalam panggilan dan peran yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita belajar untuk menjadi pemuda-pemudi Kristen yang mencintai bangsa kita, yang juga bisa mewujud nyatakan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Bagi Indonesia kami berdiri. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebuah bangsa itu berbahagia kalau mereka salah satu memiliki pemuda dan pemudi yang menghidupi kehidupan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang useful, yang fruitful, yang hidupnya menjadi berkat untuk orang lain. Dan sebuah bangsa juga dikatakan berbahagia ketika memiliki orang-orang muda yang lewat kehidupannya mereka memperjuangkan kestabilan, stabilitas bagi bangsa kami. Kami sadar ada banyak pergumulan yang membuat bangsa kami ada di dalam bahaya, bisa terjatuh, terpuruk. Karena itu kami butuh orang-orang yang sungguh-sungguh berdedikasi, yang sungguh-sungguh punya kompetensi dan kapasitas ya Tuhan, supaya bisa standing in the gap, supaya bisa sungguh-sungguh mengusahakan stabilitas bagi bangsa kami, bahkan juga memiliki kehidupan yang beautiful, yang memperindah, mempercantik, sehingga nama baik bangsa kami ini boleh dilihat dan dirasakan oleh banyak bangsa-bangsa lain. Tapi kami belajar dan sadar semua itu dilakukan bukan demi kebanggaan kami, kebanggaan bangsa kami, tapi karena itulah yang memang hakikat yang secara mendasar Tuhan menginginkan supaya dialami dan dihidupi oleh manusia yang Tuhan ciptakan. Tuhan menghendaki kesejahteraan, Tuhan menghendaki shalom, Tuhan menghendaki kemakmuran bagi seluruh bangsa. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di bangsa ini, secara khusus untuk adik-adikku di kampus STIS, kiranya Tuhan boleh terus memberikan mereka kesadaran bahwa hidup mereka dipanggil untuk berkarya bagi Tuhan, berkarya kepada Tuhan, dan secara khusus untuk melakukannya di bangsa kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.